Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Khairul, mahasiswi program studi psikologi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Hairun dengan NPM 094225110005. Tujuan dibuatnya video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Hairul SPD MPD dengan tugas yang diberikan oleh beliau yaitu tugas menjelaskan isi dari proposal penelitian yang sudah saya buat sebelumnya dengan PPT yang sudah saya sediakan dengan judul Analisis Klasifikasi Tingkat Kesehatan Mental Mahasiswa Semester Akhir Universitas Hairun. Terdapat 3 bab pada proposal ini, yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada kajian pustaka, dan bab ketiga ada metode penelitian. Langsung saja pada bab pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Isi dari bab 1 yaitu pendahuluan terdapat beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang yang berisi masa kuliah terutama semester akhir adalah periode penting yang penuh dengan tekanan akademik dan emosional. Kenapa begitu? Pada tahap ini, mahasiswa tidak hanya menghadapi kesulitan menyelesaikan tugas akhir atau yang biasa disebut dengan skripsi, yang tentu saja sangat rumit, tetapi mereka juga khawatir tentang transisi dari dunia kampus ke dunia kehidupan yang lebih profesional. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Stallman pada tahun 2010, berbagai tuntutan ini menimbulkan kesulitan yang signifikan terhadap masalah psikologis. Kelompok ini tentu saja harus mendapatkan perhatian, khusus dari segi kesehatan mental karena ketidakpastian masa depan dan tekanan untuk menyelesaikan studi pada tepat waktu. Fakta empiris dari berbagai penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental sangat umum di kalangan mahasiswa. Fakta empiris yang dilakukan oleh penelitian di seluruh dunia menyatakan bahwa masalah kesehatan mental sangat umum ditemui di kalangan mahasiswa. Kecemasan dan depresi sangat sering dilaporkan dan dampaknya bersifat sistemik. Kondisi psikologis yang terganggu diakibatkan oleh penurunan prestasi akademik dan kecenderungan menunda tugas-tugas kuliah yang diberikan. Temuan ini mendukung gagasan bahwa masalah kesehatan mental bukanlah masalah tambahan, melainkan hambatan besar bagi kesuksesan akademik. Menurut inisiatif dari World Mental Health International College Student, organisasi kesehatan dunia, 1 dari 3 mahasiswa mengalami gejala gangguan mental yang parah, seperti depresi dan gangguan kecemasan umum. Gangguan mental pada mahasiswa tidak hanya berdampak pada psikologis, tetapi juga berdampak pada penurunan prestasi akademik mereka, peningkatan angka dropout, dan penurunan kualitas hidup. Kondisi ini makin membuat beban mahasiswa semester akhir semakin berat. Oleh karena itu, siklus ini juga sulit untuk diputuskan. Sayangnya, strategi penanganan yang ada di banyak institusi pendidikan tinggi seringkali kurang proaktif dan kuratif. Masalah baru dapat diselesaikan ketika sudah mencapai tingkat keparahan tertentu. Namun, literatur kesehatan masyarakat menekankan pentingnya pencegahan melalui screening dan identifikasi diri. Pada rumusan masalah, terdapat 4 poin penting pada rumusan masalah ini, yaitu yang pertama ada bagaimana profil kesehatan mental mahasiswa semester akhir Universitas Hairun berdasarkan gejala depresi, kecemasan,
stres, dan dukungan sosial. Yang kedua ada faktor prediktor mana yang paling signifikan dalam mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa di semester akhir Universitas Hairun. Yang ketiga, apakah algoritma klasifikasi machine learning mana yang paling cocok untuk mengkategorikan tingkat kesehatan mental mahasiswa di semester akhir Universitas Hairun. Dan yang keempat, yaitu bagaimana hasil klasifikasi tersebut dapat mendukung kesehatan mental mahasiswa Universitas Hairun. Pada tujuan penelitian terdapat 4 poin pula, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi dan mengukur profil kesehatan mental mahasiswa semester akhir Universitas Hairun berdasarkan tanda-tanda kecemasan, depresi, stres, dan dukungan sosial. Pemetaan ini penting untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kesehatan mental populasi yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua yaitu mengevaluasi variabel yang mempengaruhi klasifikasi tingkat kesehatan mental. Tujuan ini tidak hanya menemukan faktor, tetapi juga memahami seberapa besar pengaruh faktor tersebut. Yang ketiga ada membangun dan membandingkan kinerja berbagai algoritma pembelajaran mesin untuk menemukan model klasifikasi terbaik untuk mengkategorikan tingkat kesehatan mental. Salah satu tujuan teknis ini adalah menemukan algoritma yang paling akurat dan dapat diandalkan. Tujuan penelitian yang terakhir atau yang keempat adalah mengembangkan strategi intervensi diri yang berbasis bukti untuk Universitas Hairun ke depannya. Tujuan terakhir ini adalah konsekuensi praktis dari penelitian. Diharapkan model klasifikasi ini yang dihasilkan akan menjadi dasar untuk pembuatan sistem screening dan program pendukung lainnya. Masuk pada manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi klinis dan pendidikan serta ilmu data terapan pada program studi psikologi. Penelitian ini secara teoritis akan menguji dan meningkatkan pemahaman kita tentang prediktor tertentu yang mempengaruhi distres psikologi pada mahasiswa semester akhir Universitas Hairun. Manfaat yang kedua ada manfaat praktis bagi lembaga di perguruan tinggi. Penelitian ini dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi para pengelola di perguruan tinggi seperti pembimbing akademik, para dosen, dan unit konseling mahasiswa atau yang biasa disebut UKM. Yang ketiga adalah manfaat untuk mahasiswa itu sendiri, karena sistem yang diusulkan dapat membantu mahasiswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan segera tanpa menunggu krisis. Manfaat yang terakhir yaitu manfaat bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk referensi penelitian lebih lanjut. Untuk memperoleh tingkat akurasi yang tinggi, model klasifikasi yang telah dibangun dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel prediktor lain yang lebih beragam, seperti data aktivitas di lingkungan kampus, kampus analitik, atau data dari perangkat pembawa. Oleh karena itu, penelitian ini membuka jalan untuk penelitian tambahan yang lebih mendalam. Pada bab 2 yaitu kajian pustaka, terdapat poin-poin penting yaitu poin pertama yaitu deskripsi teori, kedua kesehatan mental dalam konteks akademik, ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa Universitas Hairun, dan yang terakhir ada hipotesis. Pada deskripsi teori, di sini saya mengambil teori stres dan coping Lazarus dan Folkman yang dilakukan pada tahun 1984 adalah dasar teori utama untuk melihat kesehatan mental mahasiswa semester akhir. Menurut teori ini, stres berasal dari interaksi antara orang dengan lingkungan mereka.
yang dianggap membebani atau melebihi sumber daya mereka. Mahasiswa semester akhir menghadapi banyak sekali tantangan, termasuk dinamika hubungan sosial, ketidakpastian karir, dan tekanan untuk menyelesaikan program studi secara tepat waktu. Proses penilaian kognitif juga dikenal sebagai appraisal yang memengaruhi kesehatan mental mereka. Proses ini terbagi menjadi dua, yaitu proses primer dan sekunder. Proses primer yaitu menentukan apakah itu mengancam atau tidak. Dan penilaian sekunder sendiri yang menentukan seberapa baik mereka dapat mengatasi masalah tersebut. Dukungan sosial sebagai faktor protektif. Terdapat teori dukungan sosial menawarkan dasar tentang bagaimana jaringan sosial dapat mempengaruhi stres negatif. Dukungan sosial seperti dari keluarga, teman, kerabat, dan guru atau dosen melindungi pikiran. Ada kemungkinan bahwa tekanan yang dialami mahasiswa semester akhir dapat dikurangi melalui dukungan emosional seperti empati dan kepedulian. Dukungan instrumental seperti bantuan langsung dalam menyelesaikan skripsi dan dukungan informasional seperti nasihat dan bimbingan. Jadi isi dari deskripsi teori yaitu tentang adanya teori-teori yang mendasarkan untuk dilakukannya penelitian pada proposal ini. Selanjutnya pada poin kedua, pada bab 2, yaitu terdapat kesehatan mental dalam konteks akademik. Kesehatan mental dalam konteks dunia akademik sendiri yaitu tidak hanya didefinisikan sebagai gangguan mental yang tidak ada, tetapi juga kesejahteraan yang memungkinkan seseorang mencapai potensi akademiknya, mengatasi stres akademik yang normal dan berkontribusi positif kepada komunitas di kampus. Mahasiswa semester akhir sangat rentan terkena gangguan kecemasan karena mereka berada pada fase emerging adulthood yang penuh dengan ketidakpastian tentang identitas dalam karir mereka. Poin ketiga pada bab 2 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa semester akhir Universitas Hairon. Terdapat beberapa faktor yaitu ada tekanan akademik, perfeksionisme, dan tekanan keuangan. Mahasiswa semester akhir berada paling tertekan oleh beban akademik mereka yang sebagian besar berfokus pada menyelesaikan tugas akhir atau skripsi mereka pada tepat waktu. Tekanan untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu, menghadapi ujian komprehensif, dan menyelesaikan skripsi di hadapan penilaian menimbulkan tekanan emosi kognitif. Persepsi siswa terhadap beban akademik dan gaya pemeriksaan juga dikenal sebagai gaya ujian, memiliki hubungan langsung dengan tingkat stres yang mereka alami. Poin keempat pada bab 2 yaitu hipotesis. Hipotesis pertama ada masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres sangat umum di kalangan mahasiswa semester akhir yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hipotesis yang kedua yaitu pengaruh stres akademik yang merupakan faktor prediktif dominan yang secara positif berasosiasi dengan klasifikasi tingkat kesehatan mental yang lebih buruk, kategori sedang sampai berat. Hipotesis yang ketiga yaitu peran dukungan sosial sebagai faktor prediktif atau faktor baiknya. Tingkat dukungan sosial yang tinggi terutama dari keluarga dan teman sebaya secara signifikan berasosiasi dengan klasifikasi tingkat kesehatan mental yang lebih baik menuju kategori normal sampai keringan dan berfungsi sebagai faktor pelindungan yang mengurangi efek negatif dari stres akademik yang sudah saya jelaskan pada hipotesis yang kedua. Hipotesis yang keempat yaitu kontribusi kualitas tidur. Dalam model klasifikasi ini, masalah
Pola tidur seperti insomnia, kurangnya durasi tidur akan selalu menjadi variabel penting. Kualitas tidur yang buruk merupakan faktor prediktif penting yang membedakan mahasiswa dalam kategori sedang ke berat dari mahasiswa dalam kategori normal ke ringan. Kemudian pada hipotesis yang kelima ada akurasi model klasifikasi machine learning. Random forest machine learning memiliki kemampuan untuk menangani hubungan non-linear atau variabel dan memberikan ranking. Pentingnya fitur yang kuat. Yang kelima, hipotesis berdasarkan jenis kelamin. Mahasiswa perempuan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menunjukkan gejala kecemasan dan depresi, sementara laki-laki cenderung menunjukkan gejala melalui indikator stres dan coping yang tidak sesuai. Kita masuk pada bab terakhir atau bab ketiga. Bab ketiga sendiri terdapat metode penelitian dengan poin-poin penting seperti pendekatan dan jenis penelitian. Apa yang akan saya ambil pada proposal penelitian ini? Dan poin kedua ada fokus penelitian. Ketiga ada tempat dan waktu penelitian. Kapan saya akan mengambil penelitian tersebut? Yang keempat ada teknik pengambilan sampel dan jumlah partisipan berapa yang akan saya wawancarai untuk penelitian itu. Dan poin kelima ada teknik pengumpulan data. Dan poin terakhir ada teknik analisis data. Pada bab 3 metode penelitian, poin pertama yaitu pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Apa yang akan saya ambil yaitu saya mengambil pendekatan penelitian kualitatif. Dan subjek penelitian adalah fenomenologi. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari inti pengalaman hidup, living experience, yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Penelitian ini akan mencoba menangkap inti dari pengalaman mahasiswa tingkat akhir. Poin yang kedua ada fokus penelitian. Fokus penelitian pertama ada bagaimana pengalaman subjektif mahasiswa semester akhir dalam menghadapi tekanan selama masa studi akhir atau selama pengerjaan skripsi lah ya. Dan yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sumber stres mereka dan tekanan utama yang mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dan poin yang ketiga ada bagaimana strategi, mekanisme coping yang mereka gunakan untuk menjaga kesehatan mental mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan studi. Masuk ke poin ketiga yaitu tempat dan waktu penelitian. Tentu saja tempatnya berada di Universitas Hairun. Saya akan mewawancarai fakultas yang terdapat mahasiswa tingkat akhir di dalamnya. Dan pengerjaan waktu penelitian selama 2 bulan. Masuk pada poin keempat, pada bab 3 yaitu terdapat teknik pengambilan sampel dan jumlah partisipan. Teknik pengambilan sampel di sini saya akan mengambil teknik purpose sampling. Purpose sampling sendiri yaitu teknik memilih sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Dan teknik kedua ada snowball sampling yang dimana sampel awal merekomendasikan calon responden lain sehingga jumlah sampai bertambah secara bertahap. Dan di sini jumlah partisipan diperkirakan minimal 3 orang. Pada poin kelima, pada bab ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada wawancara mendalam, in-depth interview, seperti teknik wawancara akan dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara.
yang berisi pertanyaan terbuka seperti bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda dalam menghadapi masa penyusunan skripsi atau peristiwa situasi apa yang paling membuat Anda merasa stres atau tertekan dan sebagainya. Seperti bagaimana perasaan Anda dan pikiran Anda ketika menghadapi tekanan tersebut, apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasi perasaan tertekan itu, dan dukungan personal apa yang Anda harapkan dari universitas. Teknik pengumpulan data juga berupa melakukan observasi non-partisipan terhadap aktivitas partisipan lain di lingkungan kampus, atau studi dokumen seperti menganalisis dokumen seperti artikel kampus atau postingan di forum online mereka seperti TikTok, Instagram. Masuk pada poin ke-6 yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya ambil di sini adalah teknik analisis tematik model Brown dan Clark 2006, yang terdiri dari pertama ada familiarisasi dengan data, membaca transkrip wawancara berulang kali hingga memahami secara menyeluruh. Dan kedua ada pembuatan kode awal, coding, menangani bagian-bagian data yang menarik dan relevan dengan kode-kode singkat. Yang ketiga ada pencarian tema, theme development, mengelompokkan kode-kode yang serupa ke dalam calon tema yang lebih luas. Keempat adalah peninjauan kembali tema, reviewing theme, yang memeriksa apakah tema-tema tersebut cocok dengan kode dan keseluruhan data. Kelima ada mendefinisikan dan memberi nama tema, defining and naming themes, memperjelas esensi setiap tema dan memberi nama yang tepat. Keenam ada menyusun laporan reporting, menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi yang koheren, didukung dengan kutipan langsung dari partisipan. Yang ketujuh ada pemeriksaan keabsahan data. Ketujuh ada pemeriksaan keabsahan data, trustworthiness, untuk memastikan keabsahan data peneliti yang akan menggunakan data tersebut. Sekian, itu adalah pemaparan singkat materi dari proposal penelitian saya. Maafkan jika ada salah dan kurang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.